Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel Cak Yudi TV dan masih di acara Suara Wong Desa. Wong Desa yang punya suara, Wong Desa yang ingin ikut bersuara, walaupun sadar betul bahwa suara Wong Desa ini mungkin sumbang, mungkin padang becetot, mungkin gak jelas ya. Tapi ya minimal saya ingin ikut menyumbangkan pikiran lewat channel ini ya. Para sedulur, saya melihat dunia politik saat ini ya, itu sedikit miris, terutama dari kalangan PDIP ya. PDIP yang memiliki nama Partai Demokrasi ya, ternyata menurut saya kurang demokrasi. Kenapa? Ya, arti dari demokrasi itu adalah kebebasan ya. Demokrasi itu adalah sesuatu yang bisa menerima, bisa legowo kan begitu. Tapi faktanya ketika MK sudah menolak gugatannya dan yang lain ya, yang tidak mengatasnamakan demokrasi seperti Partai Nasdem, seperti PKS, seperti PKB, itu mereka menerima dengan legowo gitu loh, bahwa keputusan MK itu adalah ya jalan final yang memang seperti itu gitu loh, dan mereka semua mengakui dan mengucapkan selamat ya kepada Pak Prabowo dan Gibran, Pak Surya Paloh, bahkan Bang Anies, Caimin, itu semuanya mengucapkan selamat dan mengakui kekalahan dan mengakui kemenangan mereka. Nah, tapi sampai detik ini, sampai saya membuat konten ini ya, dari PDIP belum menerima, bahkan masih mau mengadakan langkah lagi, tuntutan lagi, entah kemana ya. Karena setahu kita Pak MK tuh ya putusan yang akhir kan harusnya kan seperti itu, tapi masih belum bisa menerima. Terutama Ibu Megawati juga belum menerima, bahkan belum mengucapkan selamat. Bahkan kemarin pengumuman dari KPU tentang kemenangan Pak Prabowo dan Gibran itu pun tidak hadir ya. Ya, ini kan jelas bahwa mereka ini bukan orang demokrasi menurut saya. Tidak menerima kekalahan ya, tidak legowo kan begitu. Saya jadi teringat ya dengan video pendek dari almarhum Gus Dur ya. Gus Dur mengatakan bahwa Megawati itu orangnya kurang bisa menghargai hukum. Ini diucapkan Gus Dur dulu ya, sewaktu Gus Dur habis dilengsarkan oleh Amin Rais ya. Bahasa kasarnya sebenarnya kudeta ya. Megawati itu kudeta, Ibu Mega. Bahasa kasarnya, cuman karena ini bukan kerajaan ya tidak seperti itu gitu loh. Lewat tangan Amin Rais akhirnya Gus Dur dilengsarkan. Nah, setelah lengser itulah Gus Dur pernah ngomong seperti itu gitu loh, bahwa Megawati itu kurang bisa menghargai hukum. Dulu saya tidak percaya, masa sih gitu kan, ada pertanyaan, timbul pertanyaan di hati saya. Tapi sekarang setelah kenyataan ini kok benar gitu loh. Memang ucapan Gus Dur itu memang terkadang bisa dikatakan terwujud gitu loh, walaupun nggak langsung, ada berapa tahun itu terbukti gitu.
Seperti ada satu video Pak Gus Dur mengatakan Pak Prabowo akan menjadi pemimpin nanti ketika di usianya sudah tua. Ini terbukti. Dulu ya, sebelum Pak Ahok menjadi gubernur, Gus Dur juga bilang, ya dulu mah tidak mungkin seorang orang Cina bisa menjadi gubernur, itu nggak mungkin kan. Parpolnya RT setahu saya, tapi Gus Dur mengatakan begitu. Ahok itu bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi gubernur, bahkan bisa jadi presiden. Dia ngomong seperti itu, dan faktanya terbukti bahwa Ahok pernah ya menjadi gubernur itu. Jadi saya teringat ucapan Gus Dur itu, sampai detik ini ternyata Ibu Mega tidak bisa menghormati hukum. Keputusan MK yang sudah jelas itu masih belum terima gitu loh, masih mau mengambil langkah lagi. Ya memang tidak ada larangan ya mengambil langkah apa, langkah hukum itu enggak ada larangan, tetapi ya alangkah apa ya, kalau bahasa Jawanya itu melekiti ya pokoknya orang yang kita gitu loh. Dan yang lain seperti Pak Surya Paloh ya, bahkan lawannya Pak Prabowo ya, Pak Anies Baswedan, terus Caimin itu sudah mengakui, sudah mengucapkan selamat. Kok dari pihak PDI itu enggak? Berarti benar gitu loh kata Gus Dur bahwa Ibu Mega ini kurang bisa menghormati hukum gitu. Saya malah cenderung ke ini Mbak Puannya gitu loh. Kalau Mbak Puannya, saya yakin ya, punya keyakinan bahwa Mbak Puan itu lebih bijak daripada Ibu Mega. Kenapa? Ketika belum lama mau digelar hak angket ya, sebelum sidang MK, Mbak Puan mengirim surat dan dibacakan oleh wakilnya di DPR bahwa beliau mengatakan kita ini harus legowo, siapapun yang kalah, siapapun yang menang harus saling menghormati. Nah, ini kan bijak menurut saya. Tapi kok ibunya kok malah sampai detik ini belum mengakui gitu loh. Masih ada jalur yang mau ditempuh katanya. Ya apalagi gitu loh. Ya mungkin ada hukum yang, tapi ya gimana, MK sudah memutus seperti itu kok masih aja mau cari jalur-jalur hukum yang lain. Dari sini kita bisa menilai ya bahwa seorang Ibu Megawati yang katanya tokoh demokrasi, partainya pun demokrasi, ternyata kok kurang bisa menghormati hukum. Ini pendapat Gus Dur ya, dan saya sependapat dengan pendapat Gus Dur. Tuh. Ada cuplikannya, coba Anda silahkan tonton ini, cari di YouTube atau ada tonton di channelnya KPN Nusantara. Itu ada di situ pernyataan Gus Dur yang mengatakan bahwa Megawati itu kurang bisa menghormati hukum gitu. Ya nggak tahu kok Gus Dur ngomongnya berapa tahun yang lalu, kok terjadinya kok sekarang gitu loh. Ya apa ya, menurut saya sih bukan kebetulan. Kalau Gus Dur itu kan bisa melihat sesuatu yang tajam lah gitu ya, bisa menilai orang itu dengan tepat. Kalau dia mengatakan si A begini, ya berarti kemungkinan besar memang begitu gitu. Makanya oleh sebab itu maka ya saya sangat menyayangkan gitu, seorang tokoh yang saya sangat menghormati ya, karena beliau adalah anaknya sang proklamator Bung Karno. Saya sangat mengidola sekali dengan Bung Karno, tapi sayangnya kok betul tercintanya seperti itu gitu, kurang bisa menghormati hukum. Ya seharusnya ya sudahlah gitu ya, karena ada 5 tahun kemudian kan bisa menyerahkan lagi
kan gitu. Sekarang kalau mau bergabung ya bergabung, kalau menjadi oposisi ya menjadi oposisi, kan enak. Dengan legowo mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Gibran. Begitu pula calonnya, diajak bareng-bareng mengucapkan selamat, itu enak didengarnya. Orang akan menghormati Anda, Bu, ya, Ibu Mega yang saya hormati. Oke, pemirsa, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung atas ucapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.